Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita ke informasi mancanegara. Militer Israel hari ini kembali melancarkan serangan yang menghantam lebih dari 20 fasilitas militer dan nuklir di Iran. Secara keseluruhan, Israel telah menggempur lebih dari 1.000 target di seluruh wilayah Iran sejak Jumat pekan lalu. Militer Israel kembali melancarkan serangan udara besar-besaran ke wilayah Teheran pada Kamis dini hari waktu setempat dengan mengerahkan 60 jet tempur. Serangan tersebut menghantam lebih dari 20 fasilitas militer dan nuklir Iran. Israel terus menggempur wilayah Iran di tengah meningkatnya eskalasi konflik dengan Iran. Sementara pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei menegaskan negaranya tak akan menyerah atas serangan bertubi-tubi Israel. Target serangan Israel dalam serangan kali ini mencakup pabrik senjata, fasilitas pengayaan uranium, sentrifuge, serta pusat penelitian dan pengembangan program senjata nuklir Iran. Pasukan pertahanan Israel menyebut fasilitas yang dihancurkan itu merupakan fasilitas yang digunakan untuk mempercepat upaya Iran dalam mengembangkan senjata nuklir. Selain itu, jet-jet Israel juga menargetkan pabrik yang memproduksi bahan baku dan komponen untuk sistem rudal, serta menyasar sejumlah lokasi produksi sistem pertahanan udara Iran. Juru bicara Israel, Avi Devrin, pada Rabu kemarin mengatakan, militer Israel telah menyerang lebih dari 1.100 target di seluruh Iran sejak mulai menggempur Iran secara besar-besaran pada Jumat pekan lalu. Berbagai sumber, IDX Channel. Pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, menyatakan Iran tak akan menyerah begitu saja untuk mengakhiri serangan Israel. Di sisi lain, Presiden Amerika Serikat akan melakukan tindakan yang masif dalam menghadapi sikap Iran yang enggan menyerah. Pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, menyatakan bahwa Iran tidak akan menerima seruan Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk menyerah tanpa syarat demi mengakhiri serangan Israel yang masih berlanjut. Khamenei menegaskan siapapun yang memahami sejarah bangsa Iran tidak akan pernah melakukan ancaman dalam bentuk apapun terhadap negara Iran. Ia menambahkan intervensi militer dari Amerika Serikat justru akan memperparah kerusakan di Iran yang akan sulit diperbaiki. Di sisi lain, Presiden Amerika Serikat Donald Trump tak menghiraukan pernyataan Ayatollah Ali Khamenei yang enggan menyerah dari serangan Israel. Trump menegaskan Amerika Serikat akan melakukan tindakan masif terhadap Iran karena dirinya sudah merasa hilang kesabaran dalam menghadapi penolakan Khamenei dan Iran untuk menyerah. Namun Trump tak juga memberi pernyataan yang tegas terkait rencana keterlibatan militer Amerika Serikat untuk ikut serta dengan Israel dalam menyerang wilayah Iran. Ia hanya mengisyaratkan bahwa pekan depan akan menjadi saat yang penting untuk penentuan masa depan keamanan Iran. Berbagi sumber IDX Channel. Pemerintah Iran menuding WhatsApp sebagai alat mata-mata Israel dan mendesak warganya untuk menghapus aplikasi tersebut dari ponsel mereka. Di sisi lain, pemirsa, Meta selaku pemilik WhatsApp membantah keras tuduhan tersebut dan menyebut layanan mereka tetap aman dan terenkripsi. Pemerintah Iran kembali memicu ketegangan dunia digital dengan menuding aplikasi pesan WhatsApp sebagai alat mata-mata milik Israel. Iran bahkan mendesak warganya untuk segera menghapus aplikasi itu dari ponsel masing-masing karena dianggap mengirim data pengguna ke musuh bebuyutan mereka, Israel. Menanggapi tuduhan tersebut, Meta membantah keras dan menegaskan bahwa WhatsApp tetap aman digunakan. Meta menyatakan tidak pernah memberikan data massal ke pemerintah manapun dan pesan pengguna dilindungi dengan sistem enkripsi ujung ke ujung. Dan pakar keamanan dari Cornell University menyebut metadata yang tidak terenkripsi masih bisa dimanfaatkan oleh pihak tertentu. Adapun WhatsApp sebenarnya pernah diblokir oleh Iran sejak tahun 2022 bersama Google Play. Namun larangan itu cabut pada akhir tahun lalu. Dan aplikasi ini kembali jadi salah satu platform komunikasi terpopuler di negara tersebut bersama Instagram dan Telegram. Ketegangan ini menambah daftar panjang konflik digital antara Iran dan perusahaan teknologi barat. Berbagi sumber untuk IDX Channel. Presiden Rusia Vladimir Putin menegaskan tim negosiator Rusia siap untuk melanjutkan pembicaraan dengan Ukraina terkait pengakhiran perang. Putin mengatakan pertemuan kedua belah pihak bisa dilaksanakan setelah 22 Juni 2025.
Putin menegaskan kembali sikap terbuka Rusia untuk berdialog dengan Ukraina untuk dapat mengakhiri perang, termasuk jika memungkinkan digelarnya dialog dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Meski demikian, Putin justru mempertanyakan legitimasi otoritas Zelensky dalam perundingan dengan Rusia. Dalam hal ini, Putin pun mempertanyakan keabsahan dokumen yang nantinya dihasilkan dalam perundingan Rusia dan Ukraina jika nantinya dokumen tersebut ditandatangani oleh Zelensky. Putin juga mengatakan bahwa jika tidak ada resolusi damai yang tercapai, Rusia akan mencapai targetnya di Ukraina dengan cara-cara militer. Мы не допустим, чтобы на Украине были вооруженные силы, которые угрожают в перспективе Российской Федерации и ее народу. Вот эти удары и видели ваши журналисты. И, безусловно, если мы не договоримся мирным путем, мы будем добиваться поставленных целей. Presiden Korea Utara Kim Jong-un menggelar pertemuan dengan penasehat keamanan Rusia Sergei Shoigu untuk membahas pembangunan kembali wilayah Kursk di Rusia. Namun Korea Selatan menyebut tindakan Korea Utara tersebut melanggar sanksi PBB. Presiden Korea Utara Kim Jong-un bertemu dengan penasehat keamanan Presiden Rusia Sergei Shoigu di Pyongyang pada hari Selasa lalu. Pertemuan itu membahas operasi militer pasukan Korea Utara di wilayah Kursk yang berbatasan langsung dengan Ukraina. Laporan media setempat menyebut Kim dan Shoigu membahas rencana kerjasama lanjutan untuk pembangunan kembali wilayah Kursk oleh pemerintahan Rusia. Selain itu, pertemuan pemimpin Korea Utara dan utusan pemerintah Rusia itu juga mengapresiasi langkah militer Korea Utara dalam operasi di Kursk yang sempat diinvasi oleh pasukan Ukraina pada tahun lalu. Dalam pembangunan kembali wilayah Kursk, Korea Utara akan mengirim 5.000 pekerja konstruksi militer dan 1.000 tenaga tambahan ke wilayah tersebut. Di sisi lain, Kementerian Luar Negeri Korea Selatan pada Rabu kemarin menyatakan sikap menyayangkan pengiriman pasukan Korea Utara ke Rusia. Korea Selatan menyebut pengiriman pasukan Korea Utara ke Rusia merupakan pelanggaran yang nyata terhadap sanksi PBB. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, Microsoft Corp berencana melakukan PHK terhadap ribuan karyawan. Informasi selengkapnya akan hadir usai jeda berikut ini.